Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam podcast Renungan Shoshanim. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini lebih lagi, mari sama-sama kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada malam hari ini, kembali lagi kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Pakai firman-Mu menjadi alat untuk kami lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Agar firman yang disampaikan pada malam hari ini benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, siaplah hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali lagi Renungan Shoshanim datang dalam hidupan kita untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Judul kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah bersehati menarik perhatian Tuhan. Yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Demikian kebenaran firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Neumim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemenangan atas Moab dan Akhir Pemerintahan Yosafat. Latar belakang dalam pasal ini menceritakan tentang Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Neumim. Dan kita akan belajar bersama juga latar belakang Yosafat. Sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-41 sampai 43. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dijelaskan bahwa Yosafat adalah seorang anak raja, anak dari Raja Asa. Dijelaskan juga bahwa Raja Yosafat ini dia menjadi raja berusia 35 tahun. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem sebagai raja. Dan ibunya bernama Azubah, anak Silhi. Dan Raja Yosafat mengikuti jejak ayahnya yang tidak menyimpang dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berbicara tentang bersehati menarik perhatian Tuhan. Bersehati berarti bukan dilakukan oleh satu pihak atau dilakukan oleh satu orang, melainkan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama atau mencapai tujuan yang sama. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita di ayat pokok kita. Sama-sama kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwa Raja Yosafat menjadi takut. Alasannya Raja Yosafat takut karena ada satu laskar yang besar menyerang Raja Yosafat dan rakyatnya. Yang dapat kita pelajari dalam ayat ini yaitu Raja Yosafat tidak tinggal dalam ketakutannya.
melainkan Raja Yosafat mengambil tindakan untuk menarik perhatian Tuhan. Kita lihat kembali di ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keenam. Cara mereka untuk menarik perhatian Tuhan dengan mereka mencari Tuhan dan berpuasa. Kata mencari berbicara tentang tanda tidak mampu. Tanda perlu pertolongan Tuhan. Tandanya Raja Yosafat dan rakyatnya berserah penuh kepada Tuhan. Dan ketika tindakan Raja Yosafat dan rakyatnya untuk menarik perhatian Tuhan, membuat Tuhan mengambil sikap untuk merespon tindakan Raja Yosafat dan rakyatnya. Respon Tuhan dengan menjawab seruan mereka, sama-sama kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dan lompat di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Di ayat yang ke-17. Dan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Timbul suatu sebuah pertanyaan. Ketika Tuhan sudah merespon tindakan mereka, tindakan Raja Yosafat dan rakyatnya, ternyata mereka tetap mengingat kembali kebaikan Tuhan, bukan seperti peribahasa kacang lupa kulit. Ketika Tuhan sudah menolong Raja Yosafat dan rakyatnya, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap mengingatnya. Respon yang dilakukan Raja Yosafat dan rakyatnya ketika Tuhan sudah menjawab seruan mereka, ada 2 poin. Yang pertama di ayat yang ke-18. Lalu bersujudlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Di ayat 18 dikatakan bahwa mereka bersujud. Lalu bersujud Yosafat dengan mukanya ke tanah. Bersujud berarti sama dengan merendahkan diri, tanda penghormatan, mengakui kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah berpihak dalam hidup kita, Tuhan menolong kita, apa respon kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Apa respon kita? Apakah kita mengambil sikap atau respon seperti Raja Yosafat dan rakyatnya? Mereka datang bersujud. Mereka datang menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan. Jangan ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita lupa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus yang semarak. Respon yang kedua yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah mereka menaikkan pujian. Tandanya bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adanya ucapan syukur, pengagungan terhadap kebaikan Tuhan.
Apakah kita ketika Tuhan sudah tolong kita masih datang untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian atau mengucap syukur? Atau ketika kita tidak mendapat pertolongan Tuhan, apakah respon kita sama? Kita tetap menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah ketika kita bersehati, yakin dan percaya, pasti ada kemenangan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bersehati menarik perhatian Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat diurapi menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang dipakai untuk kemuliaannya, dipakai untuk menjadi berkat. Bukan saling menjatuhkan, melainkan bersehati. Ketika ada kesehatian dalam suatu kelompok, dalam suatu hal yang ingin kita lakukan, yakin dan percaya Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah renungan pada malam hari ini semakin mengingatkan kita pentingnya bersehati dalam kita menarik perhatian Tuhan. Firman Tuhan katakan 1, 2, 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Apalagi kalau kita bersehati dengan banyak orang, hadirat Tuhan berkalipat kali ganda menghadiri tempat di mana kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk mengakhiri perenungan ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang pada malam hari ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dan firman-Mu telah mengajarkan kami untuk bersehati, menarik hadirat-Mu, menarik perhatian Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan melihat kami, ada suatu pekerjaan yang luar biasa, ada suatu kegerakan yang luar biasa yang Tuhan dapat kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akhiri renungan kami pada malam hari ini. Dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.